1. Bupati Deli Serdang jelaskan penyegelan sekolah Al-Wasliyah, ada kesepakatan dan proses hibah. 3. Ratusan siswa SMP Negeri 2 Galang minta Ketua DPRD Deli Serdang tidak pilih kasih. 4. Sekolah Al-Wasliyah Deli Serdang disegel. Apa yang terjadi? 1. Bupati Deli Serdang jelaskan penyegelan sekolah Al-Wasliyah, ada kesepakatan dan proses hibah. Polemik penyegelan sekolah di Deli Serdang memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab dan apa alasan di balik penutupan gedung sekolah di Kecamatan Galang ini? Tapi, disinilah letak kontroversinya, ada kesepakatan yang ternyata tidak diketahui banyak orang. Simak penjelasannya, dan bersiaplah karena beberapa sudut pandang bisa memancing kontroversi. Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, akhirnya angkat suara terkait penutupan sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa penyegelan dilakukan berdasarkan perjanjian antara pemerintah kabupaten dan pihak Al-Wasliyah, bukan semata-mata keputusan sepihak. Yang melakukan penyegelan itu kedua belah pihak, baik dari pemerintah daerah maupun Al-Wasliyah sendiri. Semua setuju gedung akan tetap ditutup hingga urusan hibah selesai. Yang melarang siswa Al-Wasliyah masuk, ya pihak Al-Wasliyah sendiri, jelas Asri Ludin pada Senin malam, 14 Juli 2025, kepada Detikcom. Perjanjian yang dimaksud adalah, selama proses hibah atau peralihan bangunan belum tuntas, tidak ada pihak yang boleh menggunakan gedung sekolah tersebut, alias statusnya harus tetap kosong. Bahkan, kedua pihak bertanggung jawab untuk menyegel bangunan demi menjaga kesepakatan. Namun, tiba-tiba Al-Wasliyah membawa kembali para siswanya ke gedung itu. Kalau seperti itu, berarti mereka tidak menunjukkan itikat baik, dong, tambah bupati yang akrab dipanggil Aci. Aci menjabarkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah berniat menghibahkan, gedung yang sebelumnya digunakan SMP Negeri 2 Galang kepada Al-Wasliyah. Tetapi, ada aturan hukum yang wajib dipatuhi. Pengalihan aset tersebut hanya bisa dilakukan jika mereka mengikuti aturan yang berlaku, khususnya Permendagri nomor 19, yaitu aset baru bisa dihibahkan jika tidak lagi digunakan, ungkapnya. Nah, inilah bagian yang sering luput dari sorotan publik. Proses penghentian penggunaan sebuah gedung sekolah tidak bisa instan. Aci menambahkan, kalau harus menunggu, artinya kegiatan belajar mengajar kelas 2 dan 3 sekarang harus diselesaikan dulu. Itu butuh waktu, sekitar 2 tahun. Selama 2 tahun itulah kami siapkan sekolah pengganti. Namun, konflik tak berhenti di situ. Bupati Deli Serdang bahkan menuding Ketua DPRD Zaki Syahri sengaja memprovokasi situasi. Ketua Dewan datang dan membawa siswa ke sana, itu jelas tindakan yang tidak tepat, tegasnya. Dan inilah yang menambah panasnya polemik, karena peran pejabat publik dalam konflik pendidikan kerap menjadi perbincangan tajam di masyarakat. Aci pun menegaskan, tidak ada niat sama sekali untuk melarang anak-anak Al-Wasliyah bersekolah. Ia justru merasa miris karena siswa SMPN 2 Galang, yang berjumlah 325 orang, juga terpaksa pindah ke gedung lain akibat pengosongan tersebut. Untuk apa saya melarang anak-anak bersekolah? Anak-anak saya sendiri belum punya tempat karena digusur dari bangunan itu, keluhnya. Sebagai informasi, hingga kini, siswa Al-Wasliyah masih tidak diizinkan masuk ke gedung sekolah yang ada di Galang. Gedung tersebut dijaga aparat Satpol PP dan tetap dalam keadaan tersegel. Di sisi lain, Ketua DPRD Zaki Syahri telah mendatangi lokasi dan berjanji akan mendirikan tenda-tenda sebagai ruang belajar sementara bagi siswa Al-Wasliyah. Langkah ini tentu saja menimbulkan komentar beragam. Apakah solusi, tenda darurat, sudah pantas untuk anak-anak sekolah? Atau, justru melanggengkan ketegangan antara kedua belah pihak? Dan inilah pertanyaan penting untuk Anda. Siapa menurut Anda yang paling bertanggung jawab dalam polemik ini? Pihak pemerintah yang ingin menjalankan aturan, Al-Wasliyah yang ngotot menuntut hak, atau para pejabat yang dianggap memprovokasi?
Pantaskah menggunakan tenda sebagai solusi pendidikan? Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda, setuju atau tidak setuju. Mari diskusikan di kolom komentar. 3. Ratusan siswa SMP Negeri 2 Galang minta Ketua DPRD Deli Serdang tidak pilih kasih. Perjuangan ratusan siswa SMP Negeri 2 Galang untuk keadilan pendidikan. Para siswa SMP Negeri 2 Galang telah mengangkat suara mereka dengan tegas, meminta agar Ketua DPRD Deli Serdang, Zaki Syahri, tidak memihak dalam menangani konflik antara Pemkab Deli Serdang dan Yayasan Al-Wasliyah. Sebuah tuntutan yang kuat dan penuh harapan. Kisah siswa yang terlantar. Saat ini, ratusan siswa SMP Negeri 2 Galang terpaksa belajar di gedung SMP Negeri 1 Galang karena sekolah mereka telah disegel. Dalam sebuah video yang beredar, mereka mengungkapkan kekecewaan dan kesulitan yang dihadapi. Fasilitas ruang belajar yang kurang memadai membuat mereka menuntut hak untuk belajar dengan layak. Permintaan tanggung jawab. Para siswa dengan berani meminta tanggung jawab kepada Ketua DPRD Deli Serdang. Mereka menginginkan agar Zaki Syahri memikirkan nasib mereka dan mengupayakan agar mereka dapat kembali ke gedung sekolah asal. Sebuah permintaan yang wajar dan mendesak, mengingat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pertanyaan yang mengusik. Salah satu siswi SMP Negeri 2 Galang bertanya dengan nada sedih, mengapa Ketua DPRD seolah hanya berpihak kepada Al-Wasliyah? Pertanyaan ini mengusik pikiran kita. Apakah ada ketidakadilan dalam penanganan masalah ini? Apakah hak-hak siswa terabaikan? Penyegelan gedung sekolah. Sebelumnya, Pemkab Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan telah melakukan penyegelan gedung sekolah SMP Negeri 2 Galang pada Minggu, 13 Juli 2025. Sebuah tindakan yang disaksikan warga tanpa keributan, namun menimbulkan pertanyaan tentang proses dan alasan di baliknya. Saksi mata dan perdebatan. Aswan Tumanggor, seorang warga yang hadir saat penyegelan, menggambarkan suasana yang kondusif. Namun, ada perdebatan antara guru-guru dengan pihak Dinas Pendidikan. Guru-guru tersebut merasa bahwa Kadis Pendidikan dan para kabid tidak memiliki surat resmi untuk melakukan penyegelan. Sebuah kontroversi yang perlu dijawab, apakah prosedur yang diikuti telah benar? Panggilan untuk kebenaran. Aswan Tumanggor, bersama dengan saksi mata lainnya, meminta agar media dan pegiat medsos tidak memutarbalikkan fakta. Mereka menginginkan pemberitaan yang akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebuah panggilan untuk menjaga integritas informasi dan menghindari kesalahpahaman. Tanggapan Ketua DPRD. Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Deli Serdang Zaki Syahri belum memberikan respons langsung terkait permintaan siswa SMPN 2. Namun, dalam sebuah pesan singkat, Zaki menulis, "Harus Bang, makanya perlu dibagi jam belajar, jangan sampai ada yang dikorbankan." Sebuah pernyataan yang menimbulkan pertanyaan, apakah pembagian jam belajar adalah solusi yang tepat? Kesimpulan dan tanya jawab. Perjuangan siswa SMP Negeri 2 Galang untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah sebuah cerita yang menginspirasi. Namun, masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah Ketua DPRD akan mengambil tindakan yang adil? Bagaimana nasib siswa-siswi ini ke depannya? Dan apakah penyelesaian hukum antara Pemkab Deli Serdang dan Al-Wasliyah akan membawa keadilan bagi semua pihak? Mari kita diskusikan dan berbagi pemikiran. Apakah Anda setuju dengan langkah-langkah yang diambil? Atau apakah ada solusi alternatif yang lebih baik? Silakan berikan komentar Anda dan mari kita bersama-sama mencari jawaban yang adil. 4. Sekolah Al-Wasliyah Deli Serdang disegel. Apa yang terjadi? Bayangkan situasi di mana sebuah sekolah harus berpindah ke area luar karena gedungnya disegel oleh pemerintah setempat. Itu benar-benar mengguncang, bukan? Itulah yang dialami siswa-siswi Al-Wasliyah di Deli Serdang. Namun, cerita ini lebih rumit dari yang tampak di permukaan. Deli Serdang.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang baru-baru ini menutup akses ke gedung sekolah Al-Wasliyah yang berada di Petumbukan, Kecamatan Galang. Tindakan ini langsung mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa pada hari pertama sekolah. Ya, gedung sekolah Al-Wasliyah disegel oleh Pemkab Deli Serdang, ungkap Ketua PW Al-Wasliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara kepada Detikkom, Senin, 14 Juli 2025. Meskipun gedung tersebut resmi dimiliki oleh Pemkab Deli Serdang, lokasinya berada di atas tanah yang dikuasai oleh Al-Wasliyah. Konflik mengenai kepemilikan gedung dan lahan ini pertama kali muncul selama masa jabatan Bupati Asri Ludin Tambunan. Sebelumnya pemerintah telah menyerahkan gedung tersebut kepada Al-Wasliyah untuk digunakan. Menurut Dedi, penyegelan gedung dilakukan pada Minggu, 6 Juli 2025, oleh Satpol PP yang ditugaskan oleh Pemkab Deli Serdang. Petugas-petugas tersebut meminta kepada kami untuk mengosongkan gedung dalam jangka waktu 2 hari karena akan digunakan oleh SMP Negeri 2 Galang, tambahnya. Alasan resmi dari Pemkab Deli Serdang untuk segel gedung tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mematasi penggunaan gedung pemerintah oleh pihak swasta. Saya telah menghubungi Ketua Al-Wasliyah Deli Serdang beserta lembaga aset, majelis pendidikan, dan organisasi bagian Al-Wasliyah untuk membahas solusi, jelaskan Dedi. Meski demikian, Dedi menyatakan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan tindakan Pemkab Deli Serdang. Dia menegaskan bahwa ada kesepakatan antara Al-Wasliyah dan Pemkab Deli Serdang bahwa gedung tersebut akan diberikan kepada Al-Wasliyah untuk keperluan pendidikan. Namun, kami rasa Pemkab Deli Serdang belum sepenuhnya serius dalam menyelesaikan proses pengalihan gedung ini, ujar Dedi. And this is the part most people miss. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pemkab Deli Serdang? Ataukah Anda merasa pendekatan Al-Wasliyah lebih bijaksana? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar.